Bapak Ibu jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Zuhaili, masih sedang menjelaskan surat Yunus. Sekarang masuk ayat 59 sampai 60. Tema ini terkait dengan inkaru 'alal musyrikina bitahlili wa tahrimi lil an'am. Pengingkaran terhadap orang-orang musyrik tentang halal dan haram terhadap binatang ternak. Maksudnya adalah orang-orang musyrik itu dalam menentukan ini halal, ini haram itu semaunya. Baik itu dalam binatang ternak, dalam makanan, ya, dalam secara umum dalam rezeki. Jadi dia katakan halal, dia katakan haram, ya menurut keinginannya dia. Maka di ayat 59 Allah menyampaikan, "Qul, katakanlah olehmu." Maksudnya, qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai para rasul, liha ulail musyrikina, kepada orang-orang musyrik. Ya, tolong sampaikan kepada mereka wahai para nabi, para rasul, dalam hal ini kepada Nabi Muhammad, kuffar Makkah, orang-orang kafir Makkah. Disampaikan kepada mereka, ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian, min rizqin, dari rizki, faja'altum minhu haraman wa halalan, lalu kamu menjadikan dari rizki itu ada yang haram, wa halalan, ada yang halal. Jadi membuat hukum itu bukan disandarkan kepada Allah. Jadi menurut si musyrikin itu, ini halal, ini haram. Nah, kita di dalam mengambil aturan-aturan Islam atau hukum-hukum ini tidak boleh menentukan hukum, menetapkan hukum menurut kehendak kita. Kalau kita senang, kita katakan boleh. Kalau kita tidak suka, kita katakan nggak boleh. Ya, istilahnya itu subjektif. Jadi hukum itu objektif dalam memutuskan perkara. Seorang hakim, seorang jaksa atau pengacara, seorang lawyer, pengacara, walaupun itu kliennya, ya nggak boleh juga membela, membabi buta. Jadi lakukan tugas ya sesuai proporsinya saja. Kalau hati dan nuraninya meyakini salah, ya jangan dibela mati-matian, walaupun tetap jobnya yang harus dia lakukan karena dia sudah diminta menjadi seorang lawyer. Sehingga nanti jangan sampai ada kecenderungan karena ini klien saya, karena ini teman saya, karena ini, jadi walaupun salah akan dibenarkan. Itu yang nggak boleh. Dan itu adalah prakteknya orang-orang musyrikin. Sesungguhnya oleh Allah halal diharamkan, sesungguhnya oleh Allah haram dihalalkan. Coba jelaskan saja. Ya. Ma anzalallahu lakum min rizqin, semua apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian berupa rizki. Rizki itu macam-macam. Ya tadi binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, macam-macam itu. Lalu faja'altum minhu haraman wa halalan, kamu jadikan ada yang haram dan ada yang halal. Jadi yang mengatakan halal dan haramnya itu ya mereka, manusia itu enggak boleh. Jadi kita harus manut, kalau kata Allah halal baru kita katakan halal. Kalau kata Allah haram, ya kita katakan haram. Misalkan ya sekarang ya, yang sudah pasti-pasti. Bapak tidak suka dengan satu makanan karena Bapak punya penyakit. Itu pantangan. Tapi jangan pula dikatakan makanan itu haram. Kalau yang punya kolesterol jangan makan apa ya? Jeroan, umpamanya ya. Tak boleh katakan jeroan hukumnya haram.
Ya jeroan aslinya halal ya halal saja. Tapi bagi yang memang kebetulan menghindari supaya tidak kolesterolnya banyak umpamanya ya tidak usah makan. Tapi hukumnya bukan berarti tidak makan itu haram. Nggak boleh mengatakan yang halal kok jadi haram. Yang punya asam urat apa pantangan makanannya? Apa? Emping, kacang. Wah, kacang enak kok diharamkan. Nah, jadi kacangnya tetap halal, tak boleh kita haramkan itu tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Tapi yang katanya apa bisa mengakibatkan asam urat kita hindari, ya tidak apa-apa, jangan kita makan, tapi tak boleh kita haramkan. Beberapa hari saya beli bubur ayam Jakarta. Kan Jakarta kan pakai itu apa? Emping ya. Bilang, Pak jangan pakai emping. Katanya bisa apa itu tadi? Asam urat. Terus bapaknya, nggak apa-apa Pak Ustadz, yang penting baca basmalah. Kalau baca basmalah, emping juga nggak jadi asam urat. Maksudnya di situ ya ada keyakinan. Ya. Kalau yakin enggak ya, kan Bapak Ibu penyakitnya sudah berapa macam itu. Sudah berapa macam banyak makanan yang tidak dimakan. Ya. Padahal orang kaya mau makan ini nggak boleh, makan itu nggak bisa. Terus gimana? Sudah dinikmati saja asalkan baca basmalah. Kalau baca basmalah ya insya Allah. Nah ini contoh saja ya. Jadi tidak mengapa seseorang mungkin meninggalkan makanan tertentu atau buah-buahan tertentu, tapi bukan berarti tidak suka dikatakan haram. Atau sebaliknya suka, padahal itu dilarang katakan halal. Ya, itu tak boleh. Ya. Durian. Orang yang senang, wah cium baunya saja sudah tertarik ingin beli borong. Sebaliknya orang yang nggak senang, baunya sudah mual, pengen muntah. Yang satu mengatakan haram durian itu, yang satu mengatakan ini halal, bahkan wajib makan durian itu. Nah itu namanya subjektif orang. Seperti ada kisah dalam binatang, ini kisah ya, tidak betulan, tapi hanya untuk contoh saja. Jeruk itu kan manis. Jeruk itu manis. Semua binatang-binatang di hutan, mereka banyak bersepakat mengatakan jeruk itu manis. Terdengarlah cerita itu kepada harimau. Kata harimau, apa iya jeruk manis? Iya, coba saja kamu ambil. Hanya si harimau berusaha ngambil jeruk, naik pohon. Si harimau nggak bisa naik. Sementara kera atau monyet itu kan pada bisa naik, makan itu enak manis. Harimau mencoba nggak bisa, akhirnya dia karena tidak bisa ngambil jeruk, nggak bisa mencicipi, hanya dia cerita-cerita bohong. Jeruk itu nggak manis, tapi pahit gitu. Itu karena subjektifnya si harimau, dia nggak bisa ngambil jeruk, nggak bisa mencicipi, akhirnya dia cerita-cerita kepada binatang lainnya kalau itu adalah pahit atau kecut. Nah, itu contoh, jadi kepentingan pribadi. Nah, orang-orang musyrikin juga begitu di dalam menetapkan rezeki Allah ini halal, ini haram, itu menurut pendapat dirinya sendiri. Akhbaruni amma anzalallahu min rizqin halalan lakum liintifa'i bih. Wa qultum hada halalun wa hada haramun yaz'amukum. Sesungguhnya ketika Allah menurunkan rezeki anzala, jadi Allah telah menurunkan rezeki untuk kalian, rezeki yang dihalalkan oleh Allah kepada kalian dengan intifa. Ada manfaat-manfaatnya, tapi yang rezeki yang sudah jelas-jelas halal itu oleh orang-orang musyrikin dikatakan hada halalun wa hada haramun. Yang ini halal loh, yang ini haram. Padahal aslinya dari Allah halal semua.
Buah-buahan itu ya, buah-buahan secara umum itu boleh semua itu. Ya, kecuali buah apa yang memang jelas haramnya, tapi secara umum halal. Kalau binatang baru, kalau binatang itu tidak semua binatang itu halal, ada yang haram. Kalau binatang kan ada kriteria yang disebutkan oleh Nabi, yang bertaring, yang berkuku apa itu tajam, yang mencengkram, yang kategori binatang buas. Jadi yang buah-buahan saya belum tahu detail, sepertinya buah-buahan itu hukum awalnya ya boleh semua, kecuali mungkin buah apa yang kalau ada ini ya. Nah, ketika Allah menurunkan rezeki, ya, padahal rezeki yang diturunkan Allah itu amma anzalallahu rizqin halalan lakum. Rezeki itu sudah halal untukmu, bahkan itu bisa dimanfaatkan untukmu, tapi kemudian wakultum kamu mengatakan, orang-orang musyrik maksudnya, ada halalun wa hada haramun bisa'mikum. Yang ini halal, yang ini haram, tapi menurut kehendaknya dia. Itu yang kemudian diturunkan ayat ini untuk mengingatkan, tak boleh begitu. Ya. Jadi mengatakan halal dan haram itu bukan menurut kehendaknya sendiri. Di dalam tafsir sini juga ada bacaan, mohon maaf bukan di sini, di tafsir yang lain tadi malam saya baca, ada orang musyrikin itu yang menjadikan buah-buahan yang satu diperuntukkan untuk Allah, yang satu diperuntukkan untuk berhala begitu. Jadi akhirnya dipecah-pecah. Yang satu untuk Allah dipersembahkan untuk Allah, yang satu untuk berhala. Nah, jadi mengakibatkan ada yang halal, ada yang haram. Padahal aslinya sama-sama jeruk nih, sama-sama jeruk. Jeruk itu halal umpamanya, yang satu diperuntukkan untuk Allah, yang disedekahkan, yang satu untuk berhala. Jeruknya sama, tapi peruntukannya menjadi tidak boleh. Nah, itu yang dikatakan menjadi ini halal, ini haram. Dalam surat At-Tolak dulu ada kisah tentang Nabi mengharamkan madu, ya. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu? Nah, lalu ya kemudian diralat ya tidak. Kalau madu asli mungkin haram Bu ya, atau madu palsu yang haram Bu. Asli Pak ya, yang asli. Madu yang asli itu mesti marah-marah Ibu. Jadi untuk mengetes madu asli, madu palsu itu bukan dibakar pakai api, tapi caranya madu itu dibawa ke rumah. Jadi kalau istrinya tidak marah, nah itu madu asli. Kalau bawa madu ke rumah Pak ya, ibu nggak marah itu asli berarti madunya. Tapi kalau ibu marah itu madu yang palsu. Nah, jadi kalau istri marah-marah berarti ini madu yang dibawa ini palsu. Maka katakanlah Allahu adina lakum, itu istifham, maksudnya hal. Apakah Allah telah mengizinkan kepadamu? Kamu kok katakan yang ini halal, yang ini haram, memang sudah seizin Allah. Apakah memang betul Allah mengharamkan yang ini dan menghalalkan yang ini? Kok kamu yang mengatur yang ini halal, yang ini haram? Nah, itu jadi katakan kepada mereka, memang apakah Allah adina lakum? Allah telah mengizinkan kepada kamu, am alallahi taftarun, atau itu hanya kamu yang mengada-ada saja? Am alallah, atas Allah, kamu menyandarkan atas Allah, taftarun, yang sesungguhnya itu kamu yang mengada-ada. Jadi istilahnya membawa-bawa nama Allah gitu. Yang ini halal, yang ini haram. Ya, kalau aturan ya dari Allah ya.
Jadi kalau dalam fikih itu kita tidak boleh menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu kecuali dengan apa yang telah diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kecuali ada yang berbeda pendapat di dalam memahami teks Al-Quran atau teks hadisnya, itu keterangan Allah dan Rasul-Nya, mungkin cara memahaminya berbeda, barulah kita menghargainya. Tapi kalau tidak ada dalil kok dikatakan yang ini yang halal, yang ini yang haram, itu yang tidak boleh. Contoh sedikit kaitan masalah fikih hukum tentang kenajisan kotoran binatang itu najis atau bukan. Ya, misalkan telek ayam itu najis apa bukan? Telek kambing itu najis atau bukan? Itu para ulama beda pendapat. Jadi hal-hal yang dianggap najis itu sebagian ulama mengatakan ya, hanya sesuatu yang dijelaskan oleh dalil. Jika tidak ada dalilnya berarti itu tidak najis. Dan ulama juga bersepakat kotoran binatang yang najis itu adalah kotoran yang berasal dari binatang yang haram. Kalau binatangnya haram, maka kotorannya juga najis, itu sepakat. Tapi kalau binatang itu halal, ayam itu kan halal, kambing, maka kotorannya sebagian ulama mengatakan itu tidak najis. Nah dulu ketika saya di PTN itu pernah mengalami perdebatan itu salah seorang murid dengan guru teman saya ya ini. Si gurunya, ustaznya nginjek tele ayam masuk ke masjid. Terus ditegur oleh santrinya, "Tat, maaf Tat, itu nginjek tele ayam." Gitu. Kata gurunya, "Iya, saya tahu nginjek tele ayam. Emangnya kenapa?" Kata gurunya, "Kan najis, Tat." Kata si murid itu, "Kan itu najis, Tat." Gurunya cuma enteng saja. Dalilnya mana? Gitu. Dalilnya mana yang mengatakan tele ayam itu najis? Ya tentu sang murid juga tidak bisa menjawab. Nah, sehingga dalam sebagian pendapat itu bukan najis tapi kotor. Tidak semua yang kotor itu najis. Ya kalau ada tele ayam karena kotor kita bersihin. Tapi ketika dipakai dalam ibadah ya sah apa tidak ya sah saja menurut sebagian pendapat ulama. Dasarnya apa yang mengatakan najis itu, yang tidak najis itu, ya. Kalau kotoran binatang halal itu enggak najis. Misalkan ada hadis Nabi pernah sholat di pertambatan unta. Pertambatan itu kan semacam kandang. Terus juga Nabi membolehkan minum air kencing unta. Kan air kencing kalau najis kenapa dibolehkan diminum? Berarti sebagian ulama berdasarkan dalil itu, maka kotoran binatang yang halal itu tidak najis. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan bahwa semua kotoran binatang apapun yang halal ataupun yang haram itu hukumnya najis. Nah, ketika mengatakan yang satu najis yang satu tidak, tapi itu adalah perbedaan di dalam cara pandang memahami teksnya. Maka itu tidak mengapa. Tapi yang tidak boleh di sini adalah orang tidak memiliki dalil, tidak ada adinallah, Allah tidak mengizinkan dalam pengertian tidak ada dalilnya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau berbeda di dalam memahami dalil, yaitu tidak masalah. Yang jelas tidak boleh taftarun. Taftarun itu yang kamu mengada-ada, itu yang tidak bolehnya. Ibu bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ayat 60. Wa ma dhannul ladina yaftaruna 'alallahil kadiba yaumal qiyamah. Apakah don itu dugaan atau prasangka-prasangka. Apakah dugaan orang-orang yang yaftarun, mereka mengada-ada 'alallahi atas Allah al-kadiba, kedustaan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi nanti kelak pada hari kiamat mereka yang
mengatasnamakan Allah, mengada-ada kepada Allah, ya nanti diminta untuk pertanggungjawabannya. Jadi kita tidak boleh membawa nama-nama Allah untuk kepentingan kita, apalagi untuk sebuah kedustaan. Bahasa yang mudah yaitu orang yang bersumpah itu demi Allah, demi Allah, demi Allah. Sering menyebut demi Allah, tapi demi Allahnya itu hanya untuk ya formalitas saja, hanya untuk menguatkan supaya orang lain percaya, tapi sungguhnya yang dilakukan itu ya bohong, atau yang dilakukan itu adalah salah, ya. Nah, itu berhati-hati. Maka secara formal juga di pengadilan, seseorang yang akan memberi kesaksian, baik saksi ahli ataupun saksi biasa, itu diminta untuk bersumpah dulu. Jadi sumpah itu berat sesungguhnya. Tapi formalnya hakim hanya meminta mau disumpah dulu. Adapun orang yang disumpah itu dalam hatinya benar-benar orang yang jujur atau berbohong, itu sudah di luar. Ya. Jadi kita hanya memahami yang dohirnya saja, yang nampaknya saja. Maka risiko sumpahnya yang berbohong atas nama Allah, yaitu ya diserahkan kepada Allah. Atau sebaliknya, sesungguhnya itu benar, tapi kita meragukan orang itu berdusta ataukah benar. Ya, kita tidak boleh menghukumi yang batinnya, tapi yang kita hukumi itu yang dohirnya saja. Misalkan dalam kitab Bulughul Maram, ketika membahas bab jihad, dalam satu peristiwa perang, ada sahabat Nabi, lupa namanya, sahabat itu akan menebas itu musuh, sudah dalam peperangan, mau ditebaslah itu musuh. Tiba-tiba si musuh mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, si sahabat ini ragu, orang ini baca syahadat ini benar-benar ingin masuk Islam atau pura-pura. Akhirnya karena dalam kondisi perang, sahabat berpikir, ini paling pura-pura. Karena kan hukumnya kalau orang sudah bersyahadat tak boleh dibunuh. Sama seperti kita nggak boleh membunuh sesama orang Islam. Akhirnya dia pikir paling ini pura-pura, cari selamat saja. Baca syahadatnya cuma pura-pura, maka ditebaslah betulan, matilah orang itu. Lalu diadukan kepada Nabi. Lalu Nabi menjelaskan kasus seperti itu. Istilahnya Nabi kurang berkenan, nggak boleh. Seseorang yang mengikrarkan 2 kalimat syahadat tidak boleh dibunuh. Sahabat tanya begini, tapi kan bisa jadi dia cuma pura-pura ya Rasul. Nabi bilang, itu bukan urusanmu. Batin itu yang menghukumi Allah. Sehingga muncullah kaidah nahnu nakumu bidawahir. Kita ini hanya menghukumi yang dohirnya saja. Yang batinnya kita kan nggak tahu. Mungkin yang dohirnya menurut sahabat ini dia berpura-pura mengatakan syahadat itu, ingin cari selamat. Kata Nabi, tidak boleh begitu. Kesimpulannya jangan begitu. Dia cari selamat, kan kamu tidak tahu batinnya. Siapa tahu dia benar-benar sungguh-sungguh bersyahadat masuk Islam, kamu sama dengan membunuh orang Islam gitu. Nah, situ ya. Jadi kita hanya menghukumi yang dohirnya saja, tidak sampai kepada batinnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ladu fadlin, Allah itu pemilik karunia, ala nasi, atas manusia, walakinna, akan tetapi, aksarohum, kebanyakan mereka itu, la yaskurun, tidak bersyukur. Jadi sesungguhnya nikmat Allah, karunia Allah itu luas sekali, banyak sekali. Dan itu seluruhnya adalah milik Allah. Dzu fadlin, pemilik karunia. Semuanya itu milik Allah yang diperuntukkan ala nasi, untuk manusia. Jadi semua yang ada di bumi ini milik Allah untuk manusia. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu
huwallazi ja'ala lakumul arda, yang jami'an itu wallazi, ya itu ada yang firasah wa samaannya, yang bawahnya lagi jami'an. Nah, jadi semua yang ada di muka bumi itu seluruhnya milik kamu. Itu setelah innallaha la yastahi itu Bu Marni di lembar itu paling bawah itu. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an itu. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ayat 28 apa ya? Pojok bawah itu. 28 apa 2 berapa itu? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah telah menciptakan semua yang apa di muka bumi ini seluruhnya untukmu. Nah, ayat ini benar, maksudnya ayat ini adalah untuk mengatakan semua yang ada di muka bumi ini milik Allah, diserahkan untukmu, untuk manusia. Tapi mohon maaf, ayat ini jangan diperkosa. Diperkosa pemahamannya, bahwa semua yang ada di muka bumi itu milik Allah. Kalau sudah masuk dalam konsep dunia, tentu ada hak-hak kepemilikan. Ya. Kalau dulu di kampung saya, di tempat saya kan namanya leweng ya. Leweng itu hutan naik ke atas gunung itu. Banyak pohon-pohon mangga, kan orang tua simba-simba pada kapling di gunung-gunung itu. Jadi nanti kalau musim buah rame-rame main ke hutan, nanti ngambil mangga semaunya saja. Nanti kalau ditegur, jangan ngambil, jangan nyuri. Nanti dia alasannya semua yang ada di bumi milik Allah. Jadi tak perlu meminta, tak perlu izin. Itu juga sama di ayat itu diperkosa oleh, mohon maaf ya, aliran sesat yang mengatakan seluruh ini milik Allah sehingga boleh dicuri, boleh diambil. Dicuri, diambil, lalu kemudian untuk disedekahkan ke kelompoknya dia. Karena pakaiannya dalil ini, saya tahu dia mengatakan ayat ini kan semua yang ada di muka bumi itu milik Allah ya. Kalau milik Allah ya apapun ya kita boleh memilikinya. Ayatnya betul, tapi penerapannya tidak begitu. Ketika dia kan sudah ada hak-hak kepemilikan, ya, hak-hak kepemilikan. Laut itu milik siapa? Milik Allah bukan? Nah, kalau milik Allah berarti boleh dipagar enggak? Ini kan laut milik Allah, pagar saja. Tapi enggak juga begitu, karena kan ada hak-hak kepemilikan yang ada di wilayah itu, berarti itu milik negara. Enggak boleh menjadi milik perseorangan. Jadi tetap ada aturannya, jangan alasan semua milik Allah. Kalau begitu ini yang belum dikapling langit, Pak. Nah, yang mau bikin langit sebelah sini, ini milik siapa? Nanti dijamin yang kaplingan sini enggak pernah hujan, biar enggak hujan terus. Jadi laut sudah dikapling, nanti langit pun dikapling. Jadi memang betul seluruhnya milik Allah. Dan itu diperuntukkan ala nas, untuk manusia. Laut dengan kekayaannya, bumi dengan isinya, ya. Nah, dengan isinya itu milik Allah, diperuntukkan untuk manusia. Tapi nanti manusia yang mengatur, manusia yang mengolah, ada hak kepemilikan, ada hak guna pakai, ada hak-hak yang lainnya, itu diaturnya oleh tentu ya kebijakan manusia, sehingga manusia yang membuat aturan kebijakan. Tapi prinsipnya itu adalah milik Allah, ala nasi, diperuntukkan untuk manusia. Jadi kalau kita bicara rezeki Allah itu sangat-sangat banyak sekali. Walakinna aktsarahum la yaskurun, namun disayangkan masih banyak mereka itu tak mau bersyukur. Kan ada dalil tentang syukur itu apa itu? Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, tak bisa terhitung. Sejak kita bangun tidur nih, coba nanti hitung, ingat-ingat nikmat Allah apa itu. Ya. Alhamdulillah tidak ngantuk, itu juga nikmat. Gitu, Bu. Ya. Nah, ngantuk juga nikmat. Ya. Kita bisa ya macam-macam, itu nikmat kalau dihitung
Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kamu tidak akan bisa menghitung. Itu menunjukkan tidak bisa menghitung itu saking banyaknya. Sudah banyak rezeki yang telah diberikan Allah, walakin aktsarahum la yashkurun, tapi disayangkan masih banyak orang yang tidak mau bersyukur. Jadi kuncinya ya syukur sesungguhnya. Jadi bukan letak pada makanan apa yang kita makan, tapi pada syukur. Karena makan enak itu cuma di tenggorokan saja tuh. Bedanya sate sama singkong itu bedanya cuma di tenggorokan. Keluarnya kan sama. Gitu. Sate dimakan memang rasanya enak, singkong mungkin kurang enak, tapi kalau sudah masuk perut sama saja. Sama-sama kuning ya. Nah, itu jadi enak itu cuma di tenggorokan saja. Jadi maka syukur. Yang makan sate ya bersyukur. Yang makan singkong juga bersyukur. Jadi letaknya pada syukur. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan ayat ini di ayat 59 kita diingatkan tidak boleh menghukumi ini halal ini haram yang Allah tidak mengatakannya. Lalu yang kedua kita diingatkan supaya banyak bersyukur karena nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita manusia itu sangatlah banyak. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.